Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ada 4 hal yang perlu kita perhatikan dalam pendidikan putra-putri kita, yang kita mencontoh Rasulullah SAW. Pertama adalah Rasulullah SAW mendidik dengan akidah yang kuat, yang mantap. Ini menjadi dasar bagi putra-putri Rasulullah SAW kepada orang-orang yang lain pula, ketika Rasulullah mendidik dengan dengan akidah yang mantap. Kenapa demikian? Karena akidah ini menjadi dasar pondasi bagi manusia untuk melakukan sesuatu. Menanamkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini menjadi penting. La ilaha illallah, la ma'budu illallah, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Tidak ada zat yang berhak untuk disembah kecuali Allah SWT. Tidak ada zat yang dipatuhi kecuali Allah SWT. Semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jika anak ini sudah memiliki akidah yang bagaimana putri beliau Fatimah Az-Zahra, ini jelas menjadi contoh bagi kita semua bagaimana memiliki akidah yang kuat, tidak terlena dengan bujuk rayu siapapun dalam mempertahankan akidah. Rasul juga mendidik Ammar bin Yasir, bagaimana dia seorang pemuda memiliki akidah yang mantap. Ketika akidahnya mantap, dengan berbagai macam siksaan, berbagai macam cobaan yang berat, bahkan nyawa pun, tidak hanya nyawa diri, nyawa orang tuanya pun, dia tetap memegang akidah itu. Bagaimana sahabat Bilal bin Rabah memiliki akidah yang mantap, disiksa dengan siksaan yang sangat berat pun dia masih mengatakan ahad, ahad, ahad. Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akidah ini menjadi sangat penting bagi putra-putri kita. Tentu tidak hanya keinginan kita untuk mendapatkan anak-anak kita memiliki akidah yang mantap ya, tetapi harus disalurkan, harus dicarikan tempat di mana bisa mendidik anak-anak kita dengan akidah yang mantap. Kalau sekolah ya carikan sekolah yang mengarahkan pada akidah yang mantap, jangan sekolah yang tidak mengarah ke situ, omong kosong kan gitu. Kita bisa pengen baik tapi anak kita tidak tempatkan tempat yang baik. Karena pendidikan itu adalah pengkondisian. Anak-anak kita harus kita kondisikan. Jangan sampai mau dibiarkan atau pembiaran. Itu ya Bapak Ibu. Jadi itu kaitan dengan akidah yang mantap. Yang kedua, dengan visi akhirat. Rasulullah SAW senantiasa menyampaikan pada keluarganya, pada putra-putrinya, bahwa akhirat itu selamanya, dunia itu sementara. Visi akhirat inilah yang membuat keluarga Rasulullah SAW, putra-putri Rasulullah SAW itu bekerja keras di dunia, bersusah-susah di dunia, tapi dengan tujuan mulia untuk mendapatkan akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Fatimah putri beliau, kalau dilihat tangannya itu sampai ngapal-ngapal, sampai tebal, kasar. Itu putri Rasulullah. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Karena akhirat tujuannya. Di dunia dia bisa hidup seadanya. Sesederhana itu kehidupan Rasulullah SAW. Kalau tidak punya visi akhirat, wah ini terjebak pada kehidupan dunia. Ya, akhirnya menjadi sultan dunia gitu. Yang memiliki mobil berderet-deret, mobil mewah macam. Untuk apa mobil mewah itu? Boleh, tapi itu kehidupan yang kemudian melenakan kita bahwa tujuan sesungguhnya hidup kita adalah akhirat. Bahaya loh ya, bahaya. Boleh, bukan enggak boleh. Tapi kebolehan itu kalau kemudian menjebak kita pada melalaikan kita kepada Allah SWT, maka menjadi haram.
ya, jadi haram. Jadi al wasilatu ila haromi haromun, wasilah yang mengantarkan pada keharaman maka itu hukumnya haram. Hati-hati. Maka dari itu kita dalam menanamkan visi akhir pada putra putri kita tentu diikuti dengan contoh-contoh kita juga, atau menempatkan pada kondisi tempat sekolah yang memiliki visi akhirat, begitu. Jadi jangan sampai kemudian dibiarkan atau melakukan pembiaran pada putra putri kita. Wis engko rak ngerti dhewe. Kalau sudah besar kak ngerti sendiri. Bapak Ibu sekalian, apa yang kita lakukan selalu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Betul. Di dalam Al-Fatihah yang sering kita baca itu kan ada ihdinas syiratal mustaqim. Kita selalu meminta pada Allah untuk menunjuki kita jalan yang lurus. Kenapa? Karena setiap detik kita dihadirkan pilihan-pilihan. Apakah kita memilih yang benar atau tidak? Selalu, tidak ada dalam hidup kita, tidak ada itu ya. Selalu kita dihadapkan pada suatu pilihan-pilihan itu. Nah, ketika kita berdoa pada Allah Taala, kan harapannya kita mendapatkan jalan yang benar. Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu kaitan dengan bagaimana contoh Rasul memberikan akidah yang kuat dan memiliki visi akhirat pada diri dan keluarga.